Ceritanya di sini saya punya sebuah tabel, nama tabelnya adalah tabel produk, di mana di sana dia ada isian untuk name, price, dan juga description. Kemudian di bagian Laravel saya, ada controller, nama controllernya adalah product controller, di mana ada proses untuk melakukan penyimpanan data di bagian fungsi simpan data. Kemudian ada proses untuk menampilkan data di bagian fungsi tampil data. Kemudian saya juga punya satu buah model ya, nama modelnya adalah product. Kemudian contohnya di bagian product controller ya, di bagian proses penyimpanan data, saya punya isian untuk name, price, dan juga description. Nah, di bagian name ini, ketika seorang pengguna memasukkan data, bisa saja dia masukkan data sesuai dengan yang dia kehendaki ya. Misalnya di sini dia masukkan untuk isiannya buku, kemudian tulisan belajar pemrograman di rumah Rafif ini, dia mengisikannya urutan untuk huruf besarnya dan juga huruf kecilnya tidak standar ya. Jadi belajar B-nya kecil, LA-nya besar, kemudian JA-nya juga kecil ya. Kemudian pemrograman tulisannya seperti ini sehingga tidak teratur sama sekali. Sehingga ketika produknya dimasukkan seperti ini, tentu saja di bagian database kita, isiannya juga sama seperti yang diisikan oleh seorang pengguna. Dan di tutorial kita kali ini kita akan belajar tentang yang namanya mutator dan juga asesor. Di mana dengan menggunakan mutator kita bisa mengubah ya isian di bagian name ini sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya kita ingin merubah untuk setiap isian yang dimasukkan oleh pengguna menjadi kecil semua ya dengan menggunakan yang namanya mutator. Serta kita akan belajar yang namanya asesor teman-teman ya, sehingga pola untuk di bagian created add, updated add, ataupun di bagian kolom yang lainnya kita bisa atur untuk format mengeluarkan datanya sesuai dengan yang kita kehendaki. Misalnya di bagian created add ini bukan lagi polanya 20230929 seperti ini, tetapi kita bisa atur untuk pengeluaran dari tanggalnya sesuai dengan format di bagian tanggal Indonesia. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang mutator, teman-teman, ya. Untuk melakukan mutator, teman-teman, silahkan dibuka di bagian model yang teman-teman miliki. Misalnya, saya akan masuk di bagian model produk. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan proses mutasi dari data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan untuk fungsinya public function. Kemudian, kalau kita akan membuat yang namanya mutator, teman-teman, ya, polanya adalah seperti ini, ya. Kita masukkan set dulu, ya. Kemudian setelah kita masukkan set, kita masukkan nama kolom ya di bagian tabel kita yang akan kita lakukan proses mutasinya. Ya, misalnya set, kemudian kita akan melakukan proses mutasi di bagian kolom name. Maka di sini kita masukkan set name begini, kemudian diikuti dengan atribut. Ya, set name kemudian diikuti dengan atribut. Jadi set ya, kemudian name. Name ini adalah nama kolom yang akan kita lakukan proses mutasi. Kemudian atribut ini adalah bawaannya ya, pengaturannya. Nah, setelah kita masukkan set, kemudian diikuti dengan nama kolom yang akan kita lakukan mutator, di bagian dalam dari tanda kurungnya kita masukkan value begini. Kemudian di sini di bagian dalamnya kita masukkan this. Kita mengarah kepada atribut ya. Kemudian kita tentukan sesuai dengan kolom yang akan kita lakukan proses mutasinya. Ingat, kolom yang akan kita lakukan proses mutasinya adalah kolom name. Ya, maka di sini saya masukkan name seperti ini. Kemudian kita berikan sama dengan. Nah, di bagian sama dengan ini kita terserah ya mau melakukan apapun ya. Misalnya kita akan mengubah dari setiap yang diisikan oleh seorang pengguna menjadi str to lower ya, supaya dia menjadi kecil semua. Kemudian di sini di bagian dalamnya kita masukkan value seperti ini. Ya. Set name attribute value. Sekarang coba saya akan lakukan proses penyimpanan data lagi di bagian produk simpan ini. Coba di bagian tabelnya saya delete dulu supaya hilang untuk data sebelumnya. Kemudian coba saya akan lakukan proses penyimpanan data. Kemudian coba kita lihat lagi ya, saya klik di bagian browse. Nanti isiannya ya, walaupun di bagian isian di bagian produk controller pada saat proses penyimpanan data, isiannya mengasal seperti ini, bukunya besar semua, ada belajar pemrograman di rumah Rafif ini, urutan untuk hurufnya ada yang besar, ada yang kecil, tetapi ketika kita menggunakan yang namanya mutator, setelah kita berikan fungsi untuk str to lower, tulisannya menjadi kecil semua seperti ini. Kemudian kita akan berikan contoh yang berikutnya ya, di bagian kolom price ya, atau di bagian atribut price ini, saya masukkan datanya adalah 50.000 dengan menggunakan titik di bagian dalamnya. Dan di sini kita akan menggunakan yang namanya mutator yang berikutnya ya. Kita coba buka lagi di bagian model kita ya, di bagian model produk. Kalau yang sebelumnya kita masukkan name, kita akan buat satu buah mutator lagi. Ini saya copy saja, saya Ctrl C, saya letakkan di bagian bawahnya.
Kemudian saya ganti di bagian name ini bukan lagi mengarah ke bagian name ya di bagian bawah, tetapi kita akan atur ke bagian atribut yang kita kehendaki untuk kita lakukan proses mutasi ya. Di sini kita ganti name menjadi price ya, price ya, pakai i set price. Kemudian di sini kita ganti juga menjadi price. Nah, kalau kita akan melakukan pengaturan di bagian price ya, kita atur misalnya kita akan lakukan operasi untuk setiap data yang dimasukkan kalau dia mengandung tanda titik, kita akan hilangkan untuk titiknya tersebut ya. Contohnya di sini saya akan pakai str replace misalnya. Ya, kemudian saya akan hilangkan dari titik, kita akan hilangkan seperti ini ya, titik, kemudian kita berikan tanda petik-petik saja tanpa menggunakan titik ya. Kemudian berikutnya kita berikan value seperti ini. Ya, saya hanya akan lakukan sederhana saja, str replace titik kita gantikan menjadi kosong dari parameter value. Saya save, kemudian coba saya akan ulangi ya untuk melakukan proses penyimpanan data ya. Coba saya refresh lagi untuk melakukan proses penyimpanan data. Kemudian coba kita cek di bagian browse ya. Ini adalah ID 6, ini adalah data yang sebelumnya. Setelah kita lakukan proses mutasi ya di sini, di bagian ID 7, tulisan dari buku belajar pemrograman di rumah Rafif menjadi kecil semua sesuai yang kita buat tadi. Kemudian di bagian price ya, tanda titik yang ada sebelumnya menjadi hilang sehingga hanya angka saja yang dimasukkan. Berikutnya kita akan belajar yang namanya aksesor teman-teman ya, di mana dengan menggunakan aksesor ini kita bisa melakukan perubahan dari data yang ada di bagian tabel atau di bagian database kita sesuai dengan yang kita kehendaki tanpa kita melakukan perubahan dari data aslinya. Coba di bagian data ini saya hilangkan salah satu. Kemudian saya akan buat satu buah mutator teman-teman ya, satu buah asesor maaf. Satu buah asesor. Untuk membuat sebuah asesor ya, polanya hampir sama. Kalau tadi ketika kita membuat yang namanya mutator, kita menggunakan set. Tetapi kalau kita menggunakan proses untuk melakukan proses asesor, maka di sini kita ganti dari set menjadi get. Ya, saya akan masukkan dulu public function get. Misalnya saya akan lakukan get kepada atribut nama ya. Saya masukkan di sini get name atribut. Oke, get name atribut, kemudian kita berikan untuk isian datanya, di sini sama ya, kita masukkan value-nya, parameternya, kemudian kita berikan, masukkan di sini misalnya return. Nah, di bagian return ini, di bagian proses untuk melakukan asesor ya, kita bisa masukkan untuk operasi yang kita kehendaki. Misalnya di sini saya akan berikan, nama produk begini ya, nama produk, kedua. Kemudian di sini kita berikan value. Ya, sehingga nanti ketika sebuah nama produk ini diakses ya, dia akan mengeluarkan nama produk terlebih dahulu ya di sini, nama produknya, kemudian diikuti dengan nama produk aslinya ya. Coba saya akan akses di bagian fungsi tampil ini. Coba saya refresh ya. Nantinya di bagian atribut name ya, harusnya namanya hanya buku belajar pemrograman di rumah Rafif saja. Tetapi ketika kita menggunakan yang namanya asesor ya, setelah kita menambahkan di bagian model kita, di mana di bagian model name ya, di bagian asesor name, kita tambahkan nama produk di bagian depannya, maka keluarnya sesuai dengan yang kita atur ya. Coba saya akan buat satu lagi ya. Kalau tadi kita menggunakan nama, saya akan buat satu lagi misalnya. Nama di sini saya buat ke arah price, ke arah harga. Ya, price. Di sini misalnya saya tambahkan untuk RP-nya misalnya ya, RP. Ya, seperti ini pakai titik. Saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh lagi. Kalau di sini price-nya hanya 50.000 saja, tetapi setelah kita berikan yang namanya asesor tadi dan coba kita refresh, nanti price-nya ini akan ada tulisan RP-nya di bagian depannya ya, sehingga RP titik, kemudian ada spasinya 50.000 seperti ini. Dengan menggunakan asesor, kita juga bisa menambahkan kolom ya untuk data yang ditampilkan. Misalnya saya akan membuat sebuah kolom baru ya. Untuk membuat kolom baru di sini saya akan masukkan public function. Kita berikan nama apa? Misalnya adalah set custom name misalnya ya, custom name. Ya, kemudian saya akan keluarkan untuk datanya return XXX misalnya ya.
set custom name atribut. Atributnya jangan lupa, atribut. Set custom name atribut. Nah, karena di sini kita keluarkan untuk sebuah kolom baru ya, di mana kolom barunya kita berikan nama custom name ini ya. Oh, bukan set ya, get ya. Get custom name, di mana nama barunya adalah custom name, maka kita perlu menambahkan di bagian model kita untuk memberikan tanda ya bahwa kita menambahkan satu buah atribut baru. Nah, untuk melakukannya silahkan scroll ke bagian atas ya. Kalau di bagian atas hanya ada variable saja, kita tambahkan satu lagi ya. Kita berikan protected, kemudian append pakai S ya, kemudian diikuti dengan nama atribut baru kita. Nama atribut baru kita adalah custom name ya. Ini kita tambahkan di sini custom underscore name seperti ini. Coba saya Ctrl S, kemudian coba kita ulangi lagi untuk melakukan penampilan data. Nanti harusnya akan ada satu buah atribut baru, nama atributnya adalah custom name seperti ini ya, custom name. Kemudian isiannya adalah XXX seperti yang kita masukkan tadi. Nah, berikutnya coba kita lihat di bagian created add ataupun di bagian updated add ya. Tanggal yang dikeluarkan adalah 2023-09 kemudian 29. Nah, kita dengan menggunakan yang namanya asesor ini ya, kita juga bisa merubah tanggal ini menjadi tanggal dengan format Indonesia. Nah, caranya kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Saya akan buat sebuah asesor baru. Public function misalnya adalah get created add Indo misalnya atribut created add Indo atribut, kemudian kita return dari data kita ya, dari data di bagian this, coba saya cek dulu ya. This attribute kita arahkan ke bagian created add. This attribute created add, kemudian coba kita tambahkan di bagian append kita dulu. Di sini namanya adalah created add Indo begini. Coba saya Ctrl S, kemudian coba kita refresh dulu. Di bagian proses menampilkan data, harusnya akan ada satu buah atribut baru, namanya adalah created add Indo ya. Seperti ini sudah benar ya berarti. Nah, tinggal sekarang kita ubah untuk formatnya teman-teman ya. Untuk melakukan perubahan format, kita bisa menggunakan yang namanya Carbon teman-teman ya. Caranya saya akan akses dulu Carbon. Oke, saya enter, nanti harusnya di bagian atas sudah langsung menambahkan ya untuk Carbon kita. Use Carbon. Ya, Carbon. Kemudian saya akan lakukan parse ya. Kalau saya masukkan Carbon, kemudian di bagian atasnya dia langsung memasukkan untuk kelas yang terhubung dengan Carbon ini, saya menggunakan namanya PHP Intelligence ya. Silahkan teman-teman cari untuk ekstensinya di VS Code masing-masing. Parse, kemudian saya masukkan tanda kurung siku seperti tanda kurung seperti ini, kemudian kita lakukan untuk proses translate ya. Translate format. Ya, translate format. Ya, Carbon parse dari atributnya, kemudian translated format. Translated pakai D ya. Translated format, kemudian kita tentukan format yang akan kita gunakan untuk melakukan penampilan data. Misalnya L, ini adalah nama harinya, D, tanggalnya, F, ini adalah bulannya, kemudian Y. Ya, coba saya Ctrl S dulu. Sekarang coba saya refresh, nanti polanya harusnya 29 dulu, baru 09, baru yang berikutnya adalah tanggalnya. Translated format, coba saya ulangi dulu tulisannya translated format. Ups, salah ya ini untuk tanda kurung penutupnya bukan di sini, tetapi di bagian dalam dari parse ini. Oke, saya Ctrl S lagi ya, jadi Carbon parse, kemudian ini adalah nama dari parameter kita, dari created add, kemudian kita lakukan translated format. Coba saya refresh lagi. Nanti harusnya untuk polanya sudah sesuai dengan yang kita kehendaki tadi, ada Friday, ini adalah untuk harinya, kemudian tanggalnya, bulannya, kemudian ini adalah tahunnya. Kemudian sekarang tinggal kita ganti ya untuk harinya ya, ataupun bulannya ya, sesuai dengan format Indonesia. Caranya di sini silahkan teman-teman buka untuk file app.php. Bisa kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code bisa Ctrl P saja.
Kemudian cari namanya app.php ya di bagian config. Nah, di bagian config silahkan scroll, kemudian cari untuk yang pertama adalah time zone-nya. Kita ganti dari UTC ini, kita ganti menjadi Asia ya, bukan Asiap, Asia/Jakarta. Kemudian scroll lagi ke bagian bawah, kita cari lokal ini, kita ganti dari EN menjadi ID seperti ini. Ya, kita Ctrl S dulu. Kemudian mari kita coba lagi untuk membuka untuk data kita ya. Coba kita refresh dari yang sebelumnya Friday 29 September ini. Sekarang kalau misalnya saya refresh, dia akan berganti ya dari Friday ini menjadi Jumat ya, sesuai dengan lokal kita, yakni adalah lokal Indonesia. Nah, itu pembahasan kita tentang aksesor dan mutator di Laravel. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.